Halo, kembali lagi di sesi tanya jawab bersama Makinis Skala. Kali ini pertanyaannya dari @daniel676. Pertanyaannya, hai Kak Mage, saya ingin bertanya, kalau kita punya suatu keinginan, untuk mengabulkannya itu apakah selalu perlu doa? Dan gimana sih proses doa itu bisa terkabul? Terima kasih. Oke, sebenarnya kalau kita punya keinginan itu tidak harus berdoa. Kalau ada keharusan berdoa, berarti orang-orang yang tidak beragama itu kan seharusnya keinginan mereka kan tidak bisa terkabul, ya. Logikanya seperti itu. Tapi terkabulnya atau tercapainya keinginan kita, faktornya itu bukan pada kita berdoa kepada siapa. Itu termasuk faktor, ya, tapi bukan faktor utama. Faktor utamanya itu lebih ke usaha, ya, lebih ke usaha kita dan juga keyakinan kita terhadap keinginan kita tersebut. Seberapa besar kita yakin bahwa keinginan tersebut dapat terwujud, dapat tercapai. Kita yakin pada diri kita sendiri, kita yakin pada apa yang mampu kita lakukan, kita yakin pada apa yang ingin kita capai, kita yakin pada jalan kita yakin pada pilihan kita. Intinya keyakinan, ya, keyakinan itu yang utama. Kemudian usaha, ya, setelah keyakinan itu ada usaha. Kalau punya keyakinan doang, nggak pernah usaha, nggak pernah aktif, ya lama, ya, lama untuk tercapainya, itu lama dan mungkin malah hampir mustahil, ya, seperti itu, ya. Jadi kita punya keyakinan, kita usaha, kemudian barulah mungkin untuk yang mengimani sosok-sosok tertentu bisa menggunakan berdoa, ya. Berdoa itu sebenarnya adalah cara untuk menguatkan keimanan kita tadi, kayak menguatkan keyakinan kita di awal tadi, ya, faktor pertama yang paling utama. Jadi berdoa itu bukan pilar, ya, bukan pilar utama untuk mengabulkan atau untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, melainkan itu adalah bahan bakar yang kita butuhkan untuk menjaga keyakinan kita terhadap yang sudah saya sebutkan tadi itu tetap menyala, ya, begitu. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak punya agama, misalnya tidak punya sosok-sosok yang diimani? Ya, tidak masalah juga, karena pasti ada cara lain bagaimana seseorang itu mempertahankan keyakinan terhadap dirinya sendiri, terhadap kemampuannya, terhadap jalan yang dipilih, terhadap tujuan hidupnya, dan sebagainya macamnya, ya. Kemudian saya akan bahas sedikit mengenai bagaimana sih proses terwujudnya atau termanifestasinya keinginan atau harapan kita, ya, terkabulnya harapan kita. Kalau berdasarkan agama Kemet, ya, atau Mesir kuno, itu ada 3 faktor, ya. Faktor yang pertama adalah the law of speech atau hukum wicara atau hukum perkataan, ya. Perkataan di sini maknanya luas, bisa afirmasi, bisa mantra, bisa doa, ya. Kemudian faktor yang kedua adalah
the law of action atau hukum laku. Ya, yang pertama adalah hukum bicara, yang kedua adalah hukum lelaku. Lelaku di sini apa maksudnya? Ya kita bekerja. Kita aktif, intinya kita aktif bagaimana kita mengusahakan keinginan kita itu dapat termanifestasi atau dapat terkabul. Yang ketiga adalah the law of supernatural atau hukum adi kodrati ya. Maksudnya seperti apa? Hukum adi kodrati di sini maksudnya adalah magic ya, magic atau magis yang ada di dalam diri kita. Energi kreatif yang ada di dalam diri kita, energi penciptaan yang ada dalam diri kita, atau magis magic dari luar diri kita, bisa dari deitas, bisa dari alam, bisa dari planet-planet, bintang, bulan, matahari, dan sebagainya macamnya. Dan semisal saya berusaha untuk memanifestasikan sesuatu, maka saya akan melakukan 3 hal ini. Pertama, saya akan mengucapkan apa yang saya inginkan itu kepada semesta. Misalnya, aku ingin kaya, misalnya seperti itu. Itu kan kita berucap ya. Aku kaya, aku kaya. Kita berafirmasi berarti itu satu perkataan yang diulang-ulang ya. Aku kaya, aku kaya, aku kaya. Atau apapun itu afirmasi ya. Kalau misal berdoa ya, semoga aku dipenuhi kelimpahan bla 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 bla, sama-sama itulah. Itu kalau kita pakai doa ya, atau kalau mantra kita mungkin menjapa mantra dari dewa dewi siapa ya, misalnya dewa Ganesha, Dewi Laksmi atau semacamnya. Dan setelah saya mengujarkan keinginan saya kepada semesta, di situ saya harus mulai aktif ya. Kalau pengen kaya ya harus kerja ya. Begitu ya. Harus mau bergerak aktif untuk mewujudkan keinginan ya. Jadi saya mungkin kerja ini, kerja itu. Bukan hanya kerja. Misal saya, karena di sini konteksnya saya seorang penyihir, ya berarti saya mungkin akan melakukan ritual ini itu ya. Nah, itu termasuk bagian dari hukum lelaku ya, law of action. Kemudian yang ketiga, saya akan menggunakan daya magis, daya kreatif, daya penciptaan dari diri saya sendiri, atau dari deitas, atau dari alam, dari planet-planet, dan lain sebagainya. Caranya yaitu dengan menyelaraskan semuanya tadi ya, menyelaraskan perkataan kita, apa yang ada di pikiran, apa yang ada di batin itu diucapkan jujur ya. Jadi harus ketika kita bicara kepada semesta itu harus jujur. Jangan pengennya kaya tapi di batinnya ada keraguan, oh nggak mungkin aku begini kok masa layak jadi kaya raya. Itu kan berarti kan batinnya tidak selaras dengan apa yang diucapkannya. Jadi harus pikiran, perasaan, dan ucapan itu harus selaras. Kemudian setelah 3 itu selaras, harus diselaraskan dengan lelakunya, tindakannya itu. Tindakan itu diperlukan ya, karena tindakan ini adalah istilahnya untuk menguatkan alam bawah sadar kalian ya, untuk memprogram alam bawah sadar kalian supaya kalian berada di state of mind atau kondisi batin, kondisi pikiran dan vibrasi kaya itu tadi ya. Seperti itu, supaya kalian itu selalu terprogram ingat bahwa oh aku kaya, aku berkelimpahan, aku makmur, sejahtera dan sebagainya. Kalau hanya di ucapan
alam bawah sadar kita itu tidak memahami kata-kata ya, tapi mereka bisa memahami kebiasaan ya. Karena itu kita perlu melakukan kebiasaan ya, membiasakan diri menyelaraskan perkataan dan perbuatan kita itu harus selaras. Jadi menjadi sebuah kebiasaan itu akan direkam oleh alam bawah sadar. Alam bawah sadar yang sudah terkondisikan akan membuat kita memancarkan vibrasi dan frekuensi tertentu. Nah, vibrasi dan frekuensi tertentu inilah yang disebut sebagai the law of supernatural atau hukum adikodrati. Itu adalah magis ya. Magis di dalam diri kita dengan perkataan perbuatan itu akan mengaktifkan magis dalam diri kita. Nah, magis dalam diri kita akan muncul ya, memancar kepada semesta. Dan energi kreatif tersebut akan membentuk ya realitas kehidupan kita sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, selain menggunakan daya magis atau energi supranatural dari diri kita sendiri, kita juga bisa menggunakan energi dari deitas ya. Jadi kita memahami deitas itu sebagai arketipe atau aspek-aspek ya. Misal saya tadi ingin kaya, jadi saya akan terhubung ya, akan terhubung dengan Lakshmi, misal Dewi Lakshmi ya. Jadi ketika saya berafirmasi dan juga melakukan lelaku, itu saya memposisikan fokus ya, memposisikan fokus saya kepada Dewi Lakshmi, karena Dewi Lakshmi adalah personifikasi dari kekayaan, kelimpahan, kemakmuran, keberuntungan, kesuksesan ya, semacam itu. Jadi dengan menggunakan Dewi personifikasi atau energi dari Dewi Lakshmi yang kita salur ya, anggap saja Dewi Lakshmi itu adalah energi universal dari semesta. Kemudian kita mengakses energi tersebut, memasukkannya ke dalam diri kita. Kemudian kita menggunakan afirmasi, doa, mantra, atau apapun itu. Kemudian kita mengekspresikannya dalam lelaku atau perilaku-perilaku kita, usaha-usaha kita. Dari situlah energi personal yang identik dengan energi Dewi Lakshmi itu terpancarkan kembali ke alam semesta. Yang perlu kita tahu bahwa pada titik kita terpikir, terbayangkan, memiliki kehendak, memiliki keinginan sesuatu, apapun itu, sebenarnya itu sudah ada, sudah terwujud di alam energi, tentu saja ya, bukan material. Nah, semakin besar keinginan kita, semakin besar apa yang ingin kita wujudkan, apa yang ingin kita manifestasikan. Berarti kita butuh energi juga yang besar untuk membawa apa yang ingin kita manifestasikan dari alam material itu terrealisasikan di alam material ini. Nah, seperti itu ya. Terkadang kita mungkin kurang konsisten, terkadang kita punya mental block, atau kita merasa ragu dengan kemampuan kita sendiri. Itulah yang membuat proses materialisasi apa yang ada di alam energi itu jadi sedikit lambat begitu ya. Jadi yang perlu digarisbawahi tadi ya, ketika kalian sudah terpikir untuk mencapai sesuatu, sebenarnya itu sudah ada. Kalian sudah mencapai itu, hanya saja di level energi. Dan kalian butuhkan usaha yang sepadan energinya untuk memanifestasikan, mematerialisasikan hal tersebut. Jadi, kalian harus memupuk atau mengkultivasikan rasa percaya diri pada diri kalian sendiri, pada kemampuan kalian, pada keilahian kalian, pada energi kreatif kalian sendiri. Karena kalian adalah sang pencipta dari realitas kalian sendiri. Nah, itu tadi ya jawabannya. Untuk pertanyaan dari
Daniel 676. Semoga ini menjawab pertanyaan kamu. Dan semisal kamu saat ini sedang bergelut ya, ingin mencapai sesuatu tapi kamu bingung, nah semoga jawaban ini bisa sedikit menunjukkan jalan supaya kamu lebih percaya diri, sehingga kalau muncul percaya diri, kamu bisa mencapai apapun yang ingin kamu capai. Sampai jumpa di video Q&A selanjutnya.